Mungkit adalah nama sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang merupakan kawasan luas yang bertopografi dataran rada tinggi dengan banyak bukit dan cekungan-cekungan yang bekas dari Sungai Purba itu geser karena erupsi Merapi, dikepung oleh Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Andong dan Telomoyo, lalu Gunung Sumbing dan perbukitan Lurah. Di tengah ada Bukit Tidar, tepatnya di Kota Madia Magelang, dan disebut sebagai Pakuning Pulau Jawa. Jawa Tengah memiliki 21 kabupaten. Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan dan bersebelahan terhadap Kabupaten Semarang, Salatiga, Boyolali, Sleman, Ponorogo, Purworejo, dan Semarang. Ada 16 beberapa desa di kecamatan itu ada Batawang, Mundu, Bojong, Mirjo, Gundang, Mendut, Mungkit, Rajet, Pabilan, Pagersari, Parimono, Perbuati, Rabiana, Repo, kayaknya gitu. Nah, dan di Borobudur itu ada di kecamatan Borobudur di sebelah mana? Selatan barat daya dari Kecamatan Mungkit, dan sebelah barat ada Kecamatan Saman. Pada abad ke-8 disebut sebagai wilayah Wungkal. Kecamatan Mungkit pada zaman abad 8 ini adalah wilayah Wungkal yang berhutan atau alas murak. Alas murak kemungkinan adalah alas hutan bambu. Sekarang yang masih tersisa di kecamatan Mungkit itu banyak banget papringan. Orang Jawa nyebutnya papringan. Papringan itu hutan bambu, kebun bambu. Dialiri Sungai Kunjang, Mangu, Gung, Sinang, Pabilan, Ilu, Gono, Kali Kuning, Batas. Wungkal itu apa? Wungkal itu sebutan bagi lingga yang menjadi patok atau batas wilayah. Wilayah apa? Nah, untuk itu mari kita buka dikit perlahan wae alon waton ora kelakon. Kecamatan Mungkit memiliki sebuah bangunan candi Buddha yaitu Candi Mendut di Desa Mendut. Pada pedesaan di wilayah Kecamatan Mungkit rata-rata memiliki batuan situs sisa dari bangunan Candi Hindu Siwa, bekas petirtaan, situs lingga dan yoni, patung sapi Nandi, patung Dewa Hindu dan sebagainya. Itu jadi bukti bahwa wilayah Mungkit amat penting pada masa kerajaan Mataram kuno abad 8. Istilahnya jadi hunian penting karena banyak candi bekas bangunan candi-candi itu. Desa Mendut masih berada di wilayah Kecamatan Mungkit. Namun pada abad ke-8 berada di wilayah kekuasaan dinasti Sanjaya, Sailendra. Kan pada kerajaan Mataram kuno itu kan ada dua dinasti yang berkuasa ya, dan saling bersaing. Dinasti Sanjaya yang beriman Hindu Siwa dan Sailendra yang beriman Mahayana. Jadi mereka itu saling bersaing. Pada abad ke-8 wilayah Sailendra dan Sanjaya itu berbatas aliran sungai Sinang yang pada masa kini masih di kawasan Desa Mendut dan berbatasan terhadap Desa Rambiana. Liga-liga yang jadi patok alias Wungkal semula berada di Desa Parimono.
Parimono itu sebelah utaranya Rambiana dan Mendut, tepatnya di dusun Japun dan Dowo yang kemarin ada di video yang kemarin. Nah, lingga di sana ada di dua dusun tadi, Japun dan Dowo, pernah ada 5 lingga bertulis namun hilang, dicuri. Lantas kemungkinan lagi nih 5 lingga bertulis tersebut mungkin berisi apa, belum kan hilang, jadi nggak bisa dibaca, cuma diraba-raba aja. Kemungkinan berisi kronologi desa atau Wanua itu desa pada masyarakat, seperti apa, kronologi pendirian desa gitu, berdirinya desa, seperti yang ada pada lingga bertulis yang diketemukan di desa Ampar Tawang pada tahun 2016. Lingga-lingga lainnya yang pernah ada di desa Parimono tadi kemungkinan juga berisi tulisan data sebagai patok. Jadi selain menuliskan kronologi adalah menuliskan sebagai tanda atau patok wilayah Sailendra dan Sanjaya tadi. Desa dan dusun di wilayah Kecamatan Mungkit memiliki nama yang seperti halnya desa-desa lainnya di Jawa, di Pulau Jawa ini, tepatnya di desa orang Jawa. Penamaannya berdasarkan dari etimologi lokasi, kuliner, adat, makanan, pepohonan, dan sebagainya. Misal desa Gundang adalah nama pohon yang kitanya digunakan sebagai bahan untuk membatik pada orang Jawa Tengah. Nah, di Gundang lagi ada situs bekas bangunan candi, karena di lingkungan di makamnya. Nah, di bawah makamnya itu kan ada di dasarnya kan ada tebing, di bawah tebingnya itu ada bekas petirtaan atau tempat mata air. Ya, lalu di sebelahnya ada nama dusun Kebon Dalem. Nah, dari situs bekas batuan candi Bujua dan petirtaan tadi ada juga di Kebon Dalem yaitu situs numpang maka kita apa bisa ketahui bahwa pada abad 8 ada hunian orang ningrat atau aristokrat Jawa pada zaman tersebut, pada abad 8, karena di Kebon Dalem tadi. Nah, di tebing yang tempat mata air atau pedetaannya yang dari candi yang sedang jadi makam Sulengan tadi, ada itu ada sungai kecil yang dikenal sebagai Kali Betet. Kali Betet adalah di atasnya lagi, di desa yang atasnya disebut sebagai Kali Kerasa. Demikian juga dengan di desa yang di sebelah bawahnya atau di sebelah baratnya di dusun Gundang atau dan Culengan, yaitu di desa Bertawang disebut sebagai Kali Kerasa. Sebenarnya Kali Kerasa adalah sungai Kunjang Purba. Lalu di dusun Culengan sendiri namanya bukan Kerasa tapi Kali Betet. Kenapa disebut Kali Betet? Karena pada petirtaan tadi ada pancuran air yang bentuknya seperti kepala burung. Orang-orang warga menyebutnya seperti manuk betet atau manuk burung, maka ada Kali Betet. Nah, jadi etimologi Culengan itu apa? Culengan ini dalam bahasa Jawa Kuno artinya begal. Lantas terpikir apakah dulu wilayah Culengan jadi markasnya begal? Maaf untuk orang Culengan. Ini kan cuma dari etimologi bahasa Jawa Kuno. Culengan kan etimologi artinya begal. Lalu di Culengan kan di sebelah timurnya di Kali Betet tadi, nah di sebelah baratnya adalah dusun Siduloro yang ada situs patung sapi Nandi. Lalu kenapa disebut Siduloro? Mungkin banyak begal pada kan tahun 2000 akhir kerajaan Mataram Kuno kan gara-gara erupsi Merapi. Nah,
kerajaan berpindah ke Jombang, Jawa Timur. Maka wilayah kekuasaan di Jawa Tengah jadi kosong, nggak ada pemerintahannya. Nah di masa itulah jadi banyak begal, penjahat, kriminal dan sebagainya. Jadi dasar dari komik-komik silat, film silat dan sebagainya. Setelah Mataram Islam, begal-begal ditumpas. Lalu orang mulai berani untuk menempati wilayah tersebut yang bekas masa begal tadi. Maka kampungnya disebut Kusumo.